Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali atas izin Allah kita bisa bersama-sama dipertemukan dalam acara webinar proposal hidup melalui Zoom meeting ya, dari berbagai macam tempat dan berbagai macam kota. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama merasakan betapa nikmatnya kita bisa menikmati ilmu ya dengan cara jarak jauh tanpa harus ketemu. Ada banyak kemudahan-kemudahan teknologi pada zaman saat ini yang sebenarnya sudah lama ada tapi baru bisa kita manfaatkan kali ini. Oke, semoga dengan forum webinar seperti ini atau online seperti ini bisa tetap kita mendapatkan ilmu dengan tidak mengurangi kualitas forum atau majelis kita, di mana majelis ilmu insya Allah dihadiri oleh para malaikat insya Allah di tengah-tengah kita. Dan monggo disekecake rahapannya di depannya masing-masing, konsumsi ngopi, teh dan lain sebagainya. Kebetulan ini acara kita selenggarakan tapi kami tidak menghidangkan apa-apa ya. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyiapkan hidangannya masing-masing bisa sambil dirahapi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai. Sebelum materi kita akan sampaikan gitu ya. Kita sampaikan dulu tentang acara kita malam hari ini. Jadi acara kita malam ini diselenggarakan oleh Divisi Sekolah Haji Umroh Rubaiyat yang mana di bawah koordinasi PT Sintesa Rubaiyat Indonesia yang kebetulan sebagai panitianya Pak Asnan Ali ya. Pak Asnan Ali yang mana ini salah satu materi daripada sekolah haji umroh ya, salah satu materi sekolah haji umroh yang banyak diminati oleh umat muslim di kota kami wabil khusus dan juga di beberapa kota yang lain. Nah, kali ini karena kita tidak bisa melakukan acara sejenis ini secara offline, maka kemudian kita lakukan secara online ya. Kemudian tujuan daripada program kita kali ini adalah tentu kita ingin mengenalkan tentang konsep proposal hidup ya, di mana ada banyak kisah, ada banyak cerita dan ada banyak testimoni yang bisa kita ambil manfaatnya dari proposal hidup ini. Oke. Salah satu manfaat yang bisa kita dapat diantaranya adalah kita lebih punya gairah hidup karena punya orientasi yang terprogram ya. Namun demikian mungkin nanti materi kita kali ini karena waktu tidak akan bisa disampaikan secara keseluruhan ya. Mungkin kita akan menyampaikan beberapa poin-poin penting di awal untuk menjadikan brainstorming ya, membuka wawasan kita tentang proposal hidup ya, tentang proposal hidup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah siap ya untuk masuk pada materi? Kita awali untuk materi kita atau untuk forum kita malam hari ini dengan membaca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya minta izin untuk nge-share beberapa slide yang akan kita tampilkan. Sebentar.
Oke, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlihat ya slide-nya saya, Bapak Ibu? Terlihat ya, baik. Materi kita adalah tentang menyusun proposal hidup. Sedikit perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tata Sutarya. Oke. Latar belakang saya saat ini sebagai mubalik Sekolah Haji Umroh Baitullah cabang Rubaiyat, kemudian founder Sintesa Rubaiyat Indonesia. Ini kegiatan kami sehari-hari ya. Jadi Rubaiyat ini adalah salah satu program di mana di dalamnya ada pembelajaran membaca Al-Qur'an cepat, 4 jam bisa ya. 4 jam bisa membaca Al-Qur'an, di mana metode ini disusun oleh beliau Ustadz Hamim Thohari. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai perkenalan juga saya asli dari Ciamis, kelahiran tahun 77 atau 1977. Saat ini usia berarti 43 tahun. Anak saya 3, kemudian 4 kok 3. Anak saya 4, kemudian domisili di Klaten, Jawa Tengah. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, latar belakang pendidikan saya kalau formalnya peternakan ya, sarjana peternakan Unsud. Jadi mungkin walaupun saat ini sering orang memanggil Ustadz, ada banyak yang manggil Ustadz, sebenarnya saya latar belakang pendidikan Ustadznya tidak begitu mumpuni ya, karena tidak pernah masuk pada dunia formal pendidikan agama. Okay. Hanya memang sejak kecil saya lahir di Ciamis, Jawa Barat, di mana di lingkungan kami itu ada beberapa pondok, yang mana salah satu pondok yang paling dekat dengan kami itu ada Pondok Miftahul Huda, yang dikenal saat 212 jalan kaki dari Ciamis ya, itu dari pondok yang di dekat kami itu. Dan sehari-hari memang kami kalau ngaji di dekat masjid ada banyak para ustadz, Pak Kiai pondok itu nyebar ke masjid-masjid, salah satunya ke masjid kami. Nah, sempat juga saya mondok, tapi mondok nyantri kalong. Gitu. Nah, hanya kebetulan memang saya diajari oleh orang tua kami dalam mengajar Al-Quran, sehingga sampai saat ini cukup senang dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga ketika ada metode Rubaiyat dari Ustadz Hamim Thohari, langsung kami connect dan menggantikan Ustadz Hamim, yang mana Ustadz Hamim tidak bisa hadir selalu di setiap acara event-event pelatihan. Nah, yang menggantikan ya mau tidak mau, saking tidak adanya lagi yang lain, itu adalah saya. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, perkenalan saya. Nanti untuk lebih lengkapnya kita akan kenalan lebih jauh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita adalah menyusun proposal hidup ya. Nah, mungkin kalau sampai menyusunnya ini butuh waktu yang cukup. Nah, kita akan menyampaikan beberapa poin-poin dasar tentang bagaimana sih proposal hidup tersebut ya. Sebagai informasi bahwa proposal hidup ini, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang sudah pernah mendengar istilah proposal hidup ini. Ya, betul ya, Pak ya. Jadi proposal hidup ini sudah banyak ulas bahasan-bahasannya itu oleh trainer Pak Zamil Ajaini gitu ya. Nah, namun demikian mungkin konten yang akan kita tampilkan, disampaikan dalam forum kita kali ini mungkin agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh trainer Pak Zamil Ajaini gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Oke. Jadi ini berawal dari, sebenarnya awalnya dari kehidupan kami ya Bapak Ibu sekalian. Kami pada saat tahun 2015 yang lalu itu ada banyak latar belakang yang
apa istilahnya itu, kelam lah istilahnya. Kelam dalam artian dari sisi finansial, dari sisi keilmuan, dari sisi kehidupan lain itu agak ada banyak kekurangan gitu ya, ada banyak kekurangan. Oke. Dan kemudian Allah takdirkan saya diperkenalkan dengan sekolah haji umroh di sini, SHU Baitullah ya. Di mana di dalamnya kita diberikan pandangan-pandangan baru tentang cara hidup ya, bagaimana seorang itu memandang tentang sebuah kehidupan, yang mana salah satunya kemudian yang masuk pada pemahaman kami adalah hidup ini puncak kesuksesannya itu adalah ketika kita bisa men-setting diri kita agar orientasi hidup kita ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kesuksesan kita itu akan diukur daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan apa yang kita minta, baik itu pengkabulan kita di dunia ataupun di akhirat. Nah, di dalamnya sehingga ada perancangan doa yang harus kita minta, gitu ya. Kemudian nanti ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab yang harus kita jadikan tempat untuk menumpahkan doa-doa kita atau proposal hidup kita tersebut, begitu. Jadi doa ini yang pertama, kemudian nanti kalau kerja keras itu nanti urusan berikutnya. Bahkan seandainya kita tidak bisa kerja keras sekalipun dengan maksimal karena keterbatasan dana, keterbatasan fisik, keterbatasan ilmu dan seterusnya, itu dengan doa itu akan selesai dengan sendirinya. Kira-kira begitu ya. Dengan doa akan diselesaikan dengan sendirinya. Nah, maka kemudian materi tentang proposal hidup ini menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting ya. Sampai-sampai ketika kami akan menumpahkan proposal hidup ini di tempat dan waktu mustajab di umroh begitu ya. Itu terus terang kalau kami beberapa kali melakukan perjalanan umroh itu yang paling sibuk dan paling lama itu persiapannya bukan persiapan menyiapkan koper dan isinya gitu ya, tapi persiapan menyusun proposal hidup ini. Sampai kami kemudian ada arsipnya dan dipajang dalam bentuk tampilan-tampilan tampilan hiasan dinding gitu ya, pakai figura. Kemudian juga ada buku album. Setiap kali kita berangkat itu ada album atau dream book terkait dengan proposal hidup yang kita susun saat ketika kita berangkat umroh. Gitu. Sempat juga kita bikin pada saat Ramadan ya. Ramadan kita bikin juga proposal hidup ya, mirip karena Ramadan adalah waktu dan tempat yang mustajab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai prolog kita. Kita akan masuk ya tentang proposal hidup ini. Saya akan coba cek dulu apakah ada yang belum masuk ya. Baik. Oke. Sudah masuk semua ya. Maksudnya ada yang minta invite tapi belum masuk ya. Baik, kita akan coba masuk tentang apa sih proposal hidup. Ya, ini kira-kira kalau kita mau definisikan dengan definisi kami adalah proposal hidup yang dimaksud adalah sebuah rancangan doa seorang hamba untuk kemaslahatan yang luas dan panjang, gitu ya, yang akan dipanjatkan kepada Allah di tempat dan waktu yang mustajab. Kemudian setiap doa-doanya tersebut atau proposal hidupnya tersebut dikawal dengan ikhtiar dan dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Begitu. Jadi gambarannya itu ini adalah doa, tapi doanya itu doa yang jangka panjang untuk kemaslahatan yang luas dan panjang, gitu ya. Kemudian nanti kita akan rancang doa tersebut disampaikan di tempat dan waktu mustajab terus-menerus, karena ada waktu dan tempat mustajab yang sifatnya harian, pekanan, bulanan, atau momen seumur hidup sekali, dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti setelah disampaikan proposal tersebut kita kawal. Nah gitu, kira-kira begitu arti daripada proposal hidup yang akan kita sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai awalan hidup ini singkat. Gitu ya. Hidup ini singkat. Jadi hidup kita ini kalau menurut Rasulullah itu kira-kira seusia hidupnya Rasulullah
mungkin ada yang dilebihkan bonus sedikit. Ya, Rasulullah usianya 63 tahun. Kemudian mungkin ada di antara saudara-saudara kita, famili kita yang diberikan usia lebih bisa sampai 70, 80 begitu ya. Tadi ada murid ngajinya Bu Nur Hayati dari Gantiwarno Klaten yang dikasih bonus sampai 72 tahun. Luar biasa ya. Namun demikian, seberapapun usianya, taruhlah misalkan sampai usia 100 tahun sekalipun, ya Allah berikan usia, itu sebenarnya termasuknya singkat, gitu ya. Kenapa? Karena satu harinya di akhirat itu sama dengan berapa Bapak sekalian? 1000 tahun. Satu harinya di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun. Nah, ini jadi kalau mau dibandingkan, ibaratnya taruhlah misalkan kita diberi waktu 100 tahun sekalipun, begitu ya. 100 tahun itu sama dengan 1/10-nya sehari di akhirat, gitu. Jadi kalau seharinya dikasih waktu 24 jam, maka kalau Allah berikan usia kita 100 tahun, gitu ya, 100 tahun, maka sesungguhnya hidup kita itu hanya 2,5 jam saja, atau 24 jam saja. Begitu kira-kira, Bapak Ibu sekalian. Maka hidup ini adalah singkat. Dan hidup abadi adalah setelah kita mati, dan hidup sesungguhnya adalah hidup setelah mati. Jadi mempersiapkan kematian adalah sebuah keniscayaan. Jadi kadang kita memahami ini, tapi kenyataannya tidak mengimplementasikan ini. Mohon maaf, mungkin tentang seminar hidup sesudah mati itu ya, atau kajian-kajian hidup sesudah mati itu jarang dikupas, dan mungkin kalau ada jarang peminatnya dibanding dengan seminar-seminar atau kajian-kajian tentang bagaimana sukses di dunia, bagaimana kemudian sukses membangun bisnis kayak gitu ya. Itu pasti banyak ini peminatnya, tapi sukses hidup sesudah mati itu tidak ada, karena karena banyak yang belum menyadarinya gitu ya. Padahal hidup yang abadi itu adalah hidup sesudah mati. Hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup sudah mati, bukan hidup sebelum kematian. Nah, karena hidup ini singkat, saudara-saudara sekalian, maka mempersiapkan hidup sesudah mati ini adalah jauh lebih penting daripada mempersiapkan hidup sebelum mati. Nah, ini poin poin pertama yang perlu kemudian kita masuk pada proposal hidup ya. Nah, sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat di sini, maaf. Iya. Ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 101 104 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidina fiha." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman sakulat," barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, waman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Jadi kalau kita berbicara masalah untung rugi, itu sudah jelas penafsirannya di sini. Orang yang beruntung itu adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Tetapi orang yang rugi atau merugikan diri sendiri itu adalah timbangan kebaikannya lebih ringan atau timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Nah, inilah target kita. Makanya kemudian agar proposal hidupnya, ini salah satu proposal hidup kita ini adalah bagaimana membuat timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi nih hadis ini yang luar biasa terkait dengan tadi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sahih hasan ya. Al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla ya. Orang yang cerdas akalnya itu adalah orang yang selalu melakukan hisab atau perhitungan kepada dirinya dan melakukan amalan kebaikan
kebaikan dirinya pada masa setelah kematian. Dan orang yang tidak berdaya guna atau orang yang tidak cerdas adalah orang yang membawa dirinya mengikuti hawa nafsu serta berhayal dicukupi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi jelas. Jadi ketika kita mempersiapkan hidup sesudah mati inilah orang yang cerdas gitu. Kita ketika mempersiapkan proposal hidup, inilah orang yang cerdas. Jadi kita ingin mengajak menjadi orang-orang yang cerdas dalam mempersiapkan kehidupan kita sesudah mati. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kalau ayatnya kira-kira begini. Kalau tadi hadisnya tentang al-kaisu mandana ya. Ini walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya hari kemudian itu atau hari akhir atau hari setelah kematian itu lebih baik bagimu daripada hari yang ada di dunia atau hari sekarang. Nah, surat Ad-Duha ayat ke-4. Baik, ini yang jelas Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mengartikan juga tentang ayat ini bahwasanya hari akhir atau ujung kematian atau sakaratul maut ya atau sekarang itu adalah lebih baik daripada kemarin gitu ya. Jadi ukuran kebaikan di mata Allah dan Rasulullah di mata agama itu adalah sekarang atau besok di akhir, bukan dulu, bukan dulu. Dulu saya pernah soleh, dulu saya pernah baik gitu, itu sudah nggak bisa berlaku dalam Islam. Tapi Islam itu memandang baik buruk seseorang itu adalah sekarang atau besok nanti di akhir hayat, begitu. Karena betapapun orang tersebut buruk sebelumnya, kalau di saat sekarang atau di akhir hayat itu baik, insya Allah dia adalah baik, gitu. Atau sebaliknya, betapapun orang itu baik dulu atau sekarang, tapi besok di akhir hayat itu menjadi buruk, maka dia adalah orangnya buruk, begitu. Jadi dan ini penentu daripada kebaikan kita hidup sesudah mati itu adalah di hari akhir juga. Baik, ini poin-poin ini saya kira sudah kita sering dapatkan ya Bapak Ibu sekalian ya tentang materi ini. Tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua dan saya sendiri ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin yang keluar suara saya mute-kan ya. Baik, nah ini sebagai gambaran Bapak Ibu, kehidupan kita yang panjang nanti itu kira-kira ini, ya. Jadi kita saat ini berada di sini alam dunia, di mana alam dunia ini Bapak Ibu sekalian itu besarnya pembandingnya dibandingkan dengan alam kubur nanti seperti katanya dalam hadis disebutkan seperti perbandingan alam rahim dengan alam dunia. Perbandingannya berapa juta kali lipat ya. Alam rahim kan kecil ya, dipegang oleh tangan kita kan seperut itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian alam dunia itu besar sekali. Ini dunia yang kita lihat saat ini gitu ya. Nah, nanti alam kubur, alam barzah itu juga perbandingannya adalah seperti rahim dengan alam dunia. Jadi alam dunia yang sekarang kelihatan terasa besar ini ternyata kalau dibandingkan dengan alam kubur itu sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Nanti alam kubur dibandingkan dengan padang mahsyar juga begitu, akan berbeda lagi, akan lebih besar lagi. Alam kubur itu lebih kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya maka ini perlu mungkin sekedar kita mengingatkan bahwa setelah di alam dunia ini, kita nanti akan di akhir hayat itu nanti ketika akan masuk alam kubur ini, saat itu kita di penghujung hayat kita akan dirasakan betapa sakitnya sakaratul maut gitu ya. Dan Rasulullah pun juga merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi insya Allah ada kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang istiqomah. Ya, orang istiqomah itu dengan kalimat yang Allah turunkan melalui para malaikat. Malaikat mengatakan kepada orang mukmin dan istiqomah itu adalah malaikat mengatakan sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih hati gitu ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira. Jadi kita orang-orang mukmin, orang-orang yang insya Allah istiqomah ini di akhir hayat pada saat ketika kita
rasakan sakitnya sakaratul maut, itu akan diberikan kabar gembira berupa surga, sehingga ada para ulama kemudian memberikan gambaran bahwa betapa malaikat itu akan menunjukkan gambaran tentang surga yang akan kita singgahi nanti, ya. Surga yang akan kita singgah itu akan kelihatan oleh kita dalam keadaan sakaratul maut itu, sehingga sepersekian rasa sakit kita akan hilang, gitu ya, sepersekiannya, sehingga kita akan terhibur. Nah, nanti pada saat itu Allah setelah itu kemudian mengutus malaikat untuk mengambil nyawa kita, nyawa kita atau ruh kita. Kemudian ruh itu kemudian diangkat ke langit, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan langit itu, kalau kita adalah orangnya yang bertakwa, orang yang beriman, maka itu akan ditanyai oleh para malaikat, gitu ya, oleh para malaikat, menjadikan perbincangan langit. Kemudian ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana disebutkan ruh kita itu adalah dalam kondisi harum di atas sebuah kain yang lembut. Kemudian setelah itu kita akan diturunkan nanti ke alam kubur, ya, di alam kubur. Dan di alam kubur kita akan mendapatkan tempat yang luas. Tapi sebaliknya, orang yang munafik, orang yang kafir, orang yang tidak beriman, gitu ya, orang yang banyak dosanya, itu akan kebalikan. Ketika diangkat ruhnya ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian selama perjalanan itu menjadikan bahan cibiran para malaikat, di mana kemudian ruhnya itu ditaruh di sebuah kain yang kasar dan busuk, gitu ya. Kemudian ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian tidak mau menerimanya dan kemudian dilemparkan ke alam barzah, alam kubur, dan di situ ditempatkan di tempat yang sangat gelap dan sempit. Ini sebagai gambaran nanti di alam barzah, kubur. Nah, kemudian setelah itu Allah tiupkan sangkakala. Ketika kita sudah tiduran di alam kubur itu, Allah tiupkan sangkakala di hari kiamat. Kemudian kita akan dibangkitkan nanti, ya, dibangkitkan nanti di yaumul akhir itu di padang pasir, di padang mahsyar, ya, di hari kebangkitan, di padang yang selama usianya 50.000 tahun. Bayangkan, selama 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar yang di mana tidak ada sehelai pun pakaian yang kita pakai, entah itu sandal, entah itu baju, ataupun apapun. Dan kita selama itu berjalan terus, berkeringat, sampai ada dikabarkan keringatnya itu sampai bercucuran, ada yang bisa menenggelamkan tubuhnya, ada yang bisa sampai perut dan seterusnya, gitu. Tapi ada yang berjalannya cepat, ada yang bisa menggunakan kendaraan, ada yang sangat lambat, ada yang ngesot, ada yang glesor dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini gambaran 50.000 tahun di padang mahsyar itu sangat luar biasa, begitu. Nah, kemudian di situ juga Allah akan sampaikan kita nanti ke sebuah alam syafaat, ya, di mana kita akan dipertemukan dengan Al-Qur'an, kita akan dipertemukan juga dengan Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat kita, ya, syafaat kepada kita. Kemudian kita juga akan masuk pada alam hisab, kita akan masuk juga pada alam pembagian catatan amal, ya, di mana amal yang baik itu, orang-orang yang amalnya baik akan diberikan dari kanan depan, sementara orang yang amalnya buruk akan diberikan kitab catatannya itu dari kiri belakang, alhamdulillah, ya, dengan tanpa diketahui siapa yang memberikannya. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada mizan, timbangan amal ini, timbangan mizan amal ibadah. Kemudian nanti kalau timbangannya ini menjadi benar-benar jelas, kita itu adalah timbangan kebaikannya itu lebih ringan, dan sangat berat timbangan keburukannya, langsung masuk ke dalam neraka. Namun demikian, jika timbangan kita masih baik, gitu ya, masih lebih berat, maka kemudian kita akan melewati telaga Kausar, dan ini adalah telaganya orang-orang umat Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan merasakan satu tegukan air yang setelah meneguk ini tidak akan haus lama-lamanya. Kemudian juga akan masuk pada nanti ada ujian keimanan, di mana di sini disebutkan yauma yunshaqqu an-saq wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Jadi orang-orang ingin bersujud karena melihat betisnya Allah Subhanahu wa taala di sini.
Nah, ini ujian keimanannya. Ketika melihat betis ini kemudian orang ingin bersujud, tapi tidak semua orang bisa sujud. Jadi orang-orang yang sudah beriman, tetapi keimanan yang sesungguhnya itu akan diuji di saat di sini ujian keimanan ini. Ya, ada orang yang bisa benar-benar bersujud, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Ya, ada yang tidak. Nah, disinilah ujian keimanan seorang. Nah, ketika benar-benar ujian keimanan dia bisa bersujud, maka dia baru akan melintasi siratal mustaqim, gitu ya. Yang di sini kemudian yang akan menentukan apakah nanti jatuh ke neraka ataukah tidak. Nanti kemudian baru masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perjalanan panjang kita akan seperti itu dan nanti akan selamanya kita nanti insya Allah di surga ini. Kira-kira gambarannya kalau secara singkat dijelaskan seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut. Nah, potensi waktu mustajab yang akan kita ambil untuk bisa menumpahkan ya proposal hidup kita itu supaya kehidupan sesudah mati kita itu selamat, gitu ya. Timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat sehingga kita akan diselamatkan nanti di yaumul akhir. Itu adalah ada beberapa ya dan banyak yang mungkin tidak kita terus di sini ya. Ada pada saat safar, pada saat ada sholat, pada saat sujud ya, pada saat sepertiga malam terakhir ya. Kemudian juga pada saat khutbah ya, di antara dua khutbah ya. Kemudian pada saat turun hujan, pada saat puasa, pada saat malam Lailatul Qadar, okay. Pada saat minum zam-zam, gitu ya. Ini juga waktu yang mustajab. Kemudian pada saat hari Arafah, besok tanggal 9 Zulhijjah. Jadi di antara semua waktu dan tempat mustajab ini adalah yang paling puncak adalah Arafah ini, Bapak Ibu sekalian. Arafah ini luar biasa. Kemudian berikutnya lagi, tempat mustajab. Tempat mustajab itu kapan saja? Tempat mustajab itu diantaranya ada pada saat di Masjid Nabawi dan di Raudhah, ya di karpet hijau. Kemudian di Masjidil Haram, ya. Nah di Masjidil Haram itu ada rukun Yamani, tempat menyedot dosa, ya. Ada lagi Hajar Aswad, ya. Ada lagi Multazam, ada lagi Sofa dan Marwa, ada lagi Hijr Ismail, ada lagi Musola Jibril. Ya, Hijr Ismail yang lengkung, Musola Jibril itu antara pintu Ka'bah dengan Hijr Ismail. Ya, kemudian ada lagi Arafah saat wukuf dan juga ada lagi Jamarat tempat melempar jumroh, ini juga tempat-tempat mustajab. Oke. Nah, tempat-tempat ini yang kemudian kita akan coba jadikan target untuk supaya proposal hidup kita tumpahkan ya Bapak Ibu sekalian, kita tumpahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita mungkin sedikit akan cerita singkat beberapa pengalaman proposal hidup kami ya. Nanti siapa tahu akan menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, kita akan coba bagaimana sih proposal hidup itu. Ini gambaran-gambarannya. Kalau tadi kan poin besarnya seperti itu. Proposal hidup itu kita bisa lihat bagaimana proposal hidupnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi gambarannya itu kalau tadi untuk mendapatkan kemanfaatan yang panjang dan luas, begitu ya, itu adalah kita bisa lihat proposal hidupnya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita ambil poin-poinnya. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Bayangkan, beliau adalah seorang ayah, ya, yang sudah tua, belum dikaruniai anak, begitu ya. Kemudian beliau memiliki anak, begitu ya. Selama beliau itu sebelum memiliki anak, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar anak-anak dan keturunannya ini adalah anak-anak terbaik. Salah satu doanya adalah disebutkan Rabbi habli minas sholihin. Ya. Jadi berikanlah kami orang-orang soleh di antara yang soleh-soleh. Ya, gitu. Dan ada banyak doa yang lainnya dan alhasil Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya. Semua nabi, dan nabi ini bukan hanya sekedar soleh ya, tapi mensolehkan orang lain, atau bahkan dikatakan lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang bertakwa, gitu ya.
semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nah ini salah satu contoh. Proposal hidup kita pun juga berarti spiritnya seperti apa? Spiritnya itu adalah kita menginginkan agar punya anak, gitu ya. Di mana anak-anak inilah yang akan menjadikan amal jariah kita. Walaupun kita nanti sudah tiada, karena amal jariah anak soleh yang kita punya ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Nah ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim ini, beliau mendapatkan amal jariah dari para nabi, anak cucunya itu, gitu ya. Dan juga dari orang-orang yang dibimbing oleh para nabi sebagai anak cucunya Nabi Ibrahim ini. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan aliran pahalanya terus-menerus yang banyak, semakin banyak, semakin banyak. Begitu. Ini salah satu contoh. Padahal Nabi Ibrahim ini adalah sebelumnya, beliau ini adalah orang yang mandul istrinya, ya Siti Sarah dan Siti Hajar ini. Mandul bertahun-tahun, di usianya 95 tahun baru mendapatkan anak pertama. Tapi sekali mendapatkan anak, itu adalah anaknya adalah seorang nabi dan seterusnya. Dari keturunan Siti Hajar itu juga para nabi, dari keturunan Siti Sarah juga para nabi, dari keturunan Ismail itu kemudian salah satunya sampai ke Nabi Muhammad SAW, kemudian dari keturunannya Ishak, Zakaria itu sendiri begitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ini spiritnya lagi bagi kita, bahwa kita itu kalau punya anak, kalau menginginkan anak itu adalah bukan hanya sekedar punya anak, tapi anak yang bisa mengalirkan pahala, begitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah, nah ini yang kedua nih, spirit yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya itu adalah seseorang yang membuktikan dan menunjukkan kepada kita mampu membangun sebuah peradaban, mampu membangun sebuah kota yang modalnya minus, bahkan boleh dikatakan ya bukan nol lagi tapi minus. Membangun sebuah kota, bayangkan saja, kotanya ini adalah tadinya sebuah tempat yang bebatuan. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada manusia. Ya, tapi kemudian saat ini menjelma menjadi sebuah kota yang kaya raya, manusianya padat, bangunan menjulang, gitu kan? Kemudian negerinya kaya, orang-orangnya soleh-soleh, taat-taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini bisa dibayangkan. Kalau apa spirit yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah kita sebagai seorang mukmin, pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga kalau bisa kita punya orientasi, rencana, punya program jariah di dunia ini, ya, membangun sebuah peradaban. Mungkin kita membangun sebuah kawasan soleh atau solihah di satu kawasan di sekitar masjid kita, atau mungkin yang tadinya tidak ada masjid, kita bangunkan masjid di situ, kemudian kita akan bangun orang-orang yang dengan ilmu, dengan pemahaman agama yang baik, gitu. Dan kita adalah sebagai motornya. Tidak harus sebagai ustadz, tapi kita adalah sebagai motornya, gitu ya. Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh dalam kondisi yang tidak ada siapa-siapa, bisa membangun dari nol, tidak dibantu oleh siapapun. Nah, kita sudah punya banyak modal kalau kita. Orang-orang di sekitar kita banyak, air ada, pasir ada, pepohonan juga ada, mungkin uang juga ada, gitu kan. Orang-orang yang membantu juga banyak, begitu. Nah, kita tinggal mengkoordinirnya dan menjadikan motornya, begitu ya. Ini proposal Nabi Ibrahim yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim ini adalah seorang pemimpinnya para pemimpin, ya. Nah, di mana para nabi ini juga para pemimpin ini, dan Nabi Ibrahim adalah pemimpinnya para pemimpin, ya. Leader of leader, gitu ya. Pemimpinnya para pemimpin, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa memimpin atau kalau Bapak Ibu sekalian tahu tentang teori kepemimpinan ya, Maslow ya, Maslow, teori kepemimpinan ya, dalam bukunya siapa itu yang pendeta itu bahwa salah satu teori kepemimpinan mengatakan bahwasanya pemimpin yang sesungguhnya itu adalah tanpa harus hadir pun
pengaruh kepemimpinannya itu betul-betul sangat menghujam terasa. Gitu. Nah, Nabi Ibrahim sekarang sudah tidak ada, tapi pengaruh keberadaannya beliau itu sangat sangat terasa betul. Ya, pengaruhnya itu dirasakan oleh kita semuanya. Ya, melalui para nabi dan keturunannya beliau ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang bisa kita ambil? Ya, bisa kita ambil bahwasanya kita juga harus kalau bisa memiliki proposal hidup itu adalah menjadi atau memproduksi para pemimpin-pemimpin. Ya, para pemimpin-pemimpin baru ya di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Jadi apa namanya? Mendidik orang-orang baru, mungkin dalam lingkup perusahaan kita, organisasi kita, atau di lingkungan di kampung kita dan seterusnya, kita memproduksi atau mendidik menjadi orang-orang pemimpin baru. Oke. Kemudian berikutnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid sedunia. Bisa dibayangkan, walaupun latar belakang beliau itu adalah seseorang yang dilahirkan dari tokohnya kesyirikan, Azar, ayahnya itu tokohnya kesyirikan. Seharusnya kalau dalam cerita di lingkungan kita itu biasanya kalau orang itu ngikuti bapak ibunya gitu ya. Bapak ibunya kurang baik, anaknya juga kurang baik. Tapi Nabi Ibrahim membuktikan bahwasanya beliau walaupun dilahirkan dari tokoh kesyirikan, tapi justru beliau itu adalah penumpas kesyirikan yang paling utama. Alias bapak tauhid sedunia. Nah, apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil proposal hidup kita adalah kita juga harus menjadikan bagian yang di mana diri kita dan keturunan kita, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang menjadi dai, orang-orang yang akan memberikan inspirasi, merubah orang-orang yang tadinya syirik menjadi memiliki sifat ketauhidan. Yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proposal hidup kita kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngambil dari proposal hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus bagaimana proposal hidup Nabi Muhammad SAW? Nah ini, kalau proposal Nabi Muhammad SAW itu kalau diringkas itu singkat, jadi seperti ini Bapak Ibu. Singkatnya gimana? Ini doanya Nabi Muhammad itu begini. Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'altahu bimakkata minal barokah. Ya Allah, jadikanlah berkah untuk Madinah 2 kali lipatnya dari apa yang Engkau jadikan untuk Mekah. Luar biasa ini proposal hidupnya Nabi Muhammad ya. Jadi beliau tidak mau kalah dari kakeknya Nabi Ibrahim. Beliau pun juga mengakui bahwasanya aku adalah hasil dari anak daripada ayahku Ibrahim, katanya begitu. Aku adalah anak dari ayahku Ibrahim. Nabi Muhammad begitu mengatakan. Ya, tapi bukan berarti beliau sedang menganulir bahwasanya mengatakan bukan anaknya ibu Aminah dan ayahnya Abdullah, bukan. Tetapi dalam artian beliau itu adalah hasil doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan doa yang tadi saya sampaikan itu Rabbi habli minas sholihin, itu para ulama mengartikan yang dimaksud dengan Rabbi habli minas sholihin itu adalah artinya Nabi Muhammad itulah yang dimaksud orang paling soleh di antara yang soleh-soleh. Nah, gitu. Jadi hasil daripada doanya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Alias manusia atau anak inden. Allah telah diindeni atau Nabi Ibrahim telah inden kepada Allah Subhanahu wa taala minta keturunan yang namanya Nabi Muhammad SAW dan Allah kabulkan. Sehingga kalau anak inden ini kalau toh tidak ada ayah dan ibunya, Nabi Muhammad kan lahir, kemudian setelah itu ayah ibunya meninggal ya. Kalau toh tidak ada ayah ibunya sekalipun tetap jadi. Kenapa? Karena sudah diinden oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kebalikan kalau anak-anak kita atau di lingkungan kita ini kebanyakan bukan anak inden. Jadi karena tidak diproposali sebelum lahir, tidak dimintakan ingin dikasih judul apa anaknya, sehingga bingung ketika sudah lahir mau dijadikan apa. Boleh dikatakan akhirnya jadi bukan anak inden tapi anak insiden. Gitu. Jadi tapi mungkin insiden dalam artian itu tidak dimintakan dulu anak ini mau dikasih judul apa gitu ya, mau dikasih. Nah ini itu yang dimaksud dengan anak inden. Nah, Nabi Muhammad salah satu contoh daripada anak indennya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad itu tidak ingin kalah dari Nabi Ibrahim, sehingga beliau minta karya-karyanya Nabi Ibrahim itu kemudian
dia dapatkan 2 kali lipatnya daripada karya Nabi Ibrahim. Nah, salah satunya hasil karya Nabi Ibrahim itu kan kota Mekah ya. Nah, Nabi Muhammad itu membangun kota Madinah, yang mana Madinah itu tadinya semrawut, kemudian kumuh, gitu ya. Itu menjadi diberkahi. Gara-gara salah satunya adalah Nabi Muhammad itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proposalnya itu agar Madinah itu dijadikan 2 kali lipatnya berkahnya dibandingkan dibandingkan Nabi Ibrahim, kota Mekah. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, kota Madinah, Bapak Ibu, kalau ada yang sudah pernah berangkat ke Madinah ya. Nah, Madinah itu adalah kotanya sangat rapi gitu ya, tersusun sangat nyaman, sejuk gitu ya. Di situ ada hasil-hasil buah-buahan, salah satunya adalah kurma ajwa, kurma Nabi, gitu, yang itu sebenarnya ditanam pada saat Nabi setelah hijrah ke Madinah. Ada masyarakatnya itu santun-santun, ramah-ramah, gitu ya. Kemudian biaya hidupnya di sana benar-benar lebih murah daripada biaya hidup di Mekah. Bahkan ada yang hitung benar-benar separohnya daripada biaya hidup di Mekah. Ini bentuk dari salah satu janji Allah Subhanahu wa taala dikabulkannya doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Madinah. Nah, begitu ya sekalian. Dan di kota Madinah ada banyak tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang bersejarah juga sebagaimana yang ada di kota Mekah gitu. Kalau di kota Mekah ada misalnya Ka'bah, kemudian Safa dan Marwah gitu ya. Nah, kalau di Madinah ada beberapa tempat-tempat yang mustajab juga, salah satunya misalkan Raudhah gitu ya. Kemudian ada Masjid Quba gitu ya. Ada kemudian makam Baqi gitu ya. Kemudian Uhud dan seterusnya. Ini tempat-tempat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya perbedaannya ya terkait dengan masalah membentuk orang-orang. Kalau Nabi Ibrahim itu lebih banyak membentuk orang-orangnya itu adalah anak dan keturunan. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah membentuk orang-orangnya itu adalah para sahabat yang tadinya tidak dilahirkan dari kandung beliau dan atau kandung dari istrinya gitu ya. Tapi beliau itu adalah merekrut orang-orang gitu ya, yang tadinya jahil, ada Umar, ada Abu Bakar gitu kan. Ada Utsman, ada Ali, dan para sahabat yang jumlahnya ratusan itu, yang mana beliau mintakan proposal hidupnya satu persatu untuk orang-orang tersebut, gitu. Dan alhasil inilah jariahnya Nabi Muhammad SAW. Mirip seperti Nabi Ibrahim tadi. Kalau Nabi Ibrahim ini kan bapaknya para nabi, kalau Nabi Muhammad bapaknya para sahabat. Kalau Nabi Muhammad itu adalah kota Mekah itu yang dibentuk. Kalau Nabi Muhammad itu kota Madinah. Kalau Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para pemimpin, Nabi Ibrahim itu pemimpinnya para pemimpin para nabi. Kalau Nabi Muhammad itu adalah pemimpinnya para pemimpin para sahabat. Nah, begitu kira-kira sahabat sekalian. Baik, ini gambaran bagaimana sih proposal hidup. Kira-kira begitu ya sekalian ya. Nah, gambaran lain adalah sebagaimana dalam hadis ini. Bapak Ibu mungkin apakah ada yang sudah pernah tahu hadis ini? Oke. Hadis sahih ijma ya al-jami. Ini adalah hadis ini berbunyi begini. Idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu. Kila wa ma asalahu. Qala yabtahu lahu amalan salihan qabla mautihi summa yaqbidu alaihi. Ini Bapak sekalian. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan hadis, ini hadis qudsi kalau nggak salah ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu diberikan kebaikan oleh Allah, gitu ya, maka orang tersebut akan dijadikan asalahu. Asalahu itu apa? Itu adalah madu. Ini salah satu proposal hidup kita, kalau bisa jadi asalahunya Allah, madunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma asalahu?" Apakah madu itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Yaftahu lahu amalan sholihan."
Allah ya berikan terus-menerus kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan tersebut, gitu ya, sampai amal kebaikan itu tuntas di dunia, ya, qabla mauti, sebelum ajalnya itu diambil oleh Allah. Jadi nanti ketika tuntas hidupnya, tuntas amal-amal kebaikannya, misi-misi hidupnya sudah tuntas, baru kemudian Allah ambil nyawanya. Ini yang dimaksud dengan asalah, orang yang diberikan asalah, orang yang dijadikan apa namanya madu. Bisa dipahami ya Bapak sekalian maksudnya ya. Jadi orang seperti ini adalah digambarkan kalau Ustadz Anwar Jupri, founder Sekolah Haji Umroh itu, beliau sampaikan seperti Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu sebenarnya ada banyak contoh ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mengambil dalam segmen cerita lain ya. Contohnya adalah Imam Al-Ghazali itu beliau Imam Al-Ghazali itu membuat buku yang bernama Ihya Ulumuddin ya, membuat kitab Ihya Ulumuddin. Beliau sebagian besar hidupnya itu ditumpahkan untuk menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Di mana kitab Ihya Ulumuddin ini dikisahkan itu adalah kitab yang isinya ya, atau yang fungsinya itu atau ada apa namanya istilahnya itu isinya tentang kurikulum kehidupan manusia yang apabila kurikulum itu dijalankan maka semua manusia yang melakukan kurikulum ini akan sukses dunia akhirat gitu. Bahkan akan memimpin dunia. Kira-kira begitu. Nah, ternyata setelah kitab itu jadi Allah ambil nyawanya siapa? Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, tapi belum selesai ini kan misinya karena baru jadi kitabnya. Setelah kitab itu jadi, kemudian muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu mengambil peran. Ini karena belum jadi gitu ya, belum selesai misinya. Maksudnya misi bukunya baru selesai tapi belum disampaikan kepada umat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi kemudian mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin itu dalam momen pertemuan para ulama di saat pertemuan tahunan di musim haji. Jadi pada saat musim haji itu ulama-ulama seluruh dunia itu dikumpulkan dan beliau talakikan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian para ulama itu nanti ketemu lagi tahun berikutnya pada saat haji, tentir lagi materi berikutnya atau kitab lanjutannya itu sambil mengevaluasi hasilnya. Terus bertahun-tahun dilakukan seperti itu dan alhasil jadilah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak Ibu sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Romawi, itulah hasil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Hasil tiga-tiganya itu misinya dapat. Kemudian setelah misi itu tersampaikan kepada para ulama, Ibnul Qayyim diambil nyawanya. Ketika kemudian Salahuddin juga sudah merebut Romawi, kemudian tidak lama Allah kemudian ambil nyawanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kira-kira begitu sekarang. Nah, proposal hidup kita seperti apa kira-kira? Yang bisa punya proyek di mana proyek tersebut akan difasilitasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika proyek itu selesai, maka kemudian kita akan mungkin gitu ya, kalau ini termasuk sebagai asalahu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah selesai kira-kira misi kita, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira gambaran tentang proposal hidup kita ya. Gambaran tentang proposal hidup kita kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau begitu untuk proposal hidup kita itu seperti apa? Itu untuk supaya mempersiapkan hidup terbaik nanti, kehidupan kita sesudah mati, alias kita punya proyek dunia, tapi proyek dunia itu adalah untuk bisa kehidupan panjang setelah kematian kita dan kemanfaatan yang semakin luas sebagaimana tadi dari Nabi Ibrahim punya orang banyak para nabi dan umat, Nabi Muhammad juga begitu ya. Semakin luas maka kita akan semakin banyak
pahala yang kita dapat dan tidak akan berhenti terus sampai hari kiamat, terus mengalir begitu. Nah, maka adalah caranya ada dua. Yang pertama adalah buat proyek-proyek kebaikan yang akan mengalirkan pahala terus-menerus hingga hari kiamat. Atau yang kedua, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara yang cerdas. Gitu, sekalian. Pahala yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang cerdas itu seperti apa? Contohnya misalkan begini. Kita tahu bahwasanya ada banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya, sekalian ya. Contoh misalkan sholat. Nah, kalau sholat kita ingin mendapatkan pahala sholat saja, ya cukup sholat sendirian. Tapi kalau sholat kita ingin 27 derajat, kita sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaahnya itu kita ingin lipat gandakan menjadi sholat berjamaah yang berkualitas, maka kita sholat jamaahnya tepat waktu. Kalau ingin tingkatkan lagi sholat jamaahnya, maka sholat jamaah tepat waktu 40 hari berturut-turut bersama imam. Wah, ini juga ada hadisnya sekalian. Masih tentang sholat misalkan. Sholat ini juga bahkan ada kualitasnya, sholat malam ya, sholat malam. Itu adalah ada sholat yang bacaannya 10 ayat gitu ya. Ada sholat yang berikutnya itu adalah bacaannya adalah 100 ayat. Ada yang tingkat berikutnya bacaannya yang 1000 ayat gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu proposal hidup kita untuk memperbanyak pahala, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian kita memaksimalkan misalkan hari Jumat. Hari Jumat itu juga ada hadis yang menyebutkan barang siapa kita itu mandi besar, kemudian berangkat gasik, jalan kaki, gitu ya. Kemudian duduk di depan paling depan, gitu ya. Kemudian mengikuti khutbah dengan tanpa lago, ya, tidak berbuat lago, ya. Nah, kemudian maka kita akan mendapatkan langkah kita ke masjid di hari Jumat, ini kebetulan malam Jumat ya, itu adalah satu langkahnya disetarakan dengan 1 tahun. Satu langkahnya ya, 1 tahun qiyamul lail atau tahajud dan 1 tahun puasa sunnah. Satu kali langkahnya. Satu kali langkahnya ya. Maka kemudian bisa dibayangkan kalau ada 400 langkah PP berarti 400 tahun. Luar biasa. Ini cara-cara cerdas bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala. Begitu pula cara cerdas mengumpulkan pahala yang lain adalah kita ngajari orang bisa baca Quran, gitu kan? Nah, kemudian orang tersebut akhirnya bisa baca Quran, kemudian dia bisa baca Quran tiap hari, kita akan mendapatkan pahala huruf per hurufnya dari orang yang bisa baca Quran. Belum lagi kalau dia akhirnya ngajar Quran juga, gitu ya, punya murid lagi, terus begitu kita akan mendapatkan. Nah, ini juga cara cerdas mengumpulkan pahala, begitu ya. Cara cerdas yang lain, contoh misalkan, kalau tadi berhenti pada hari Jumat di masjid kita. Bagaimana kalau hari Jumatnya kalau di Masjidil Haram? Wah, itu satu langkahnya itu tidak hanya 1 tahun, tapi 1 kali minimal 100.000. Jadi 100.000 tahun. Bayangkan, luar biasa sekali ya. Ini luar biasa. Kalau di Madinah berarti 1000 tahun per langkahnya. Luar biasa. Kemudian juga kalau kita sholat di masjid sini ya mungkin 1 kali 1 pahala atau 27 derajat, tapi ketika sholat di Masjidil Haram, 1 sholatnya itu adalah 100.000 kebaikan ya, lebih dari 100.000. Ini bentuk daripada cara memperbanyak pahala supaya kita benar-benar timbangan amal kebaikan itu benar-benar lebih timbangannya berat nanti di akhir-akhir. Nah, ini bentuk proposal hidup kita sehingga proposal hidup kita itu harus senantiasa berkualitas secara bobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berbicara masalah materi, boleh berbicara masalah finansial gitu ya, dan seterusnya, nggak masalah, tapi semuanya harus diarahkan, dimuarakan kepada hidup sesudah kematian. Atau dimuarakan pada mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara cerdas, atau dimuarakan pada membuat proyek-proyek kebaikan. Uang yang banyak kita buat untuk proyek kebaikan. Mungkin memperbanyak santri menjadi ulama, atau memperbanyak bangun masjid, atau mensedekahkan untuk bangun sekolah, atau kemudian jembatan dan seterusnya. Mungkin ini salah satu contoh proyek-proyek kebaikan. Baik, terakhir alhasil yang kita dapatkan hadis yang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhum
illa min salas. Inilah yang dimaksud dengan proposal hidup, Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila anak Adam atau kita ini diambil nyawanya atau mati, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. Inilah proposal hidup, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Gitu. Pengertian sedekah jariah itu, Bapak Ibu sekalian, berarti di sini bukan berarti hanya sekedar mengeluarkan sedekah uang gitu loh. Karena pengertian sedekah ini sangat luas sekali, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya dalam bentuk finansial sedekah itu. Oke. Jadi sedekah itu bisa dalam wujud kepemimpinan kita atau jabatan. Sedekah itu bisa dalam bentuk tenaga, ya. Sedekah juga dalam bentuk finansial. Sehingga kalau begitu, kalau dalam masalah sedekah ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa punya orientasi menjadi orang yang kaya dengan finansial untuk kita sedekahkan. Kita juga bisa punya proposal untuk menjadi seorang pemimpin dengan kepemimpinannya kita sedekahkan, gitu ya. Kemudian atau kita menjadi seorang pejuang. Pejuang itu misalkan seorang guru ngaji atau seorang yang ngoprak-ngoprak supaya terjadi yang namanya majelis taklim, TPA dan seterusnya, itu pejuang, gitu ya. Termasuk juga pejuang kemerdekaan negara Indonesia, gitu ya, salah satunya. Nah, bisa seperti itu. 3. Ini sedekah jariah. Kalau ilmu bermanfaat itu adalah lebih pada keulamaan. Kita berorientasi memiliki keilmuan khusus yang akan bisa mendapatkan bisa dirasakan manfaatnya kepada untuk orang lain. Gitu. Terus atau yang ketiga, kita punya anak soleh. Nah ini Bapak sekalian, pengertian yang ketiga ini sering disalahartikan atau masih sangat pendek ya pemahamannya. Anak soleh itu adalah katanya anak yang mendoakan orang tuanya. Dan pengertian mendoakan orang tuanya itu adalah yang suka yang suka membacakan doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal pengertian doa itu Bapak Ibu sekalian itu ternyata sangat luas. Ya. Doa itu tidak hanya doa dan permintaan itu beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Doa dan permintaan itu beda ya. Doa itu luas ya. Jadi dakwah itu adalah doa. Ya. Salat itu adalah doa. Gitu ya. Kemudian amal-amal soleh itu adalah doa. Jadi ketika anak kita menjadi orang yang baik, menjadi seorang dai, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pengusaha soleh, maka itu doa untuk kita. Gitu. Bukan anak yang membaca Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bukan hanya itu. Itu salah satu dari sebagian kecil dari apa yang dimaksud dengan anak yang soleh. Gitu. Jadi maka kemudian ketika kita punya orientasi memiliki anak yang soleh, itu doa anak soleh maksudnya adalah anak-anak yang mungkin menjadi seorang pengusaha yang hasil usahanya itu akan disedekahkan, dijariahkan, atau anak-anak yang akan menjadi seorang ulama yang dengan ilmunya itu dia kemudian mengajari banyak orang, atau kemudian anak-anak yang menjadi seorang pemimpin yang dengan kepemimpinannya itu dia akan membawa kebaikan kepada banyak orang, atau anak-anak yang akan menjadi seorang pejuang yang dengan perjuangan itu ada banyak orang yang terselamatkan. Begitu. Atau lebih dari itu, seorang anak pemimpinnya para pemimpin, ulamanya para ulama, gitu ya. Kemudian pejuangnya para pejuang, pengusahanya para pengusaha. Begitu. Nah, inilah proposal hidup kita, begitu. Proposal hidup yang akan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau begitu 5 profesi menjanjikan bagi kita ini kira-kira ini. Pejuang, pengusaha, pemimpin, ulama, atau orang tua yang akan menghasilkan pejuang, pengusaha, pemimpin atau ulama, atau orang tua yang lain, orang tua baru yang akan memproduksi lagi pejuang, pengusaha, pemimpin, ulama. Gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita malam hari ini ya. Sudah saya sampaikan kira-kira poin besar tentang apa sih yang dimaksud dengan proposal hidup, kira-kira seperti itu. Baik, saya akan tutup slide-nya. Kita akan masuk pada tanya jawab ya. Tanya jawab. Mudah-mudahan nanti dari tanya jawab ini ada
berkembang dari terhadap satu, mungkin ada beberapa hal materi-materi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang bisa kita eksplor. Barangkali juga kalau mohon maaf nanti seandainya bila kurang penjelasan, nanti bisa kita lanjut di sesi lain ya, sesi lain. Monggo dipersilakan langsung saja, jika ada yang bertanya boleh ditulis, boleh langsung ya, dibuka ininya, suaranya langsung. Silahkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Atau ada yang menyampaikan pengalaman? Atau kemudian kecocokan dengan apa yang kita sampaikan? Atau malah ini kayaknya kok lain ya, nggak cocok misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu, ada? Nah ini yang ada yang bertanya nih. Oppo F1, raise hand nih. Siapa nih yang mau bertanya? Yang Oppo F1 nih siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, memperkenalkan diri, sebutkan, tinggalkan suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Fitriani dari Aceh. Oh, dari Aceh. Iya, Silakan. Iya. Ini Ustaz mengenai 5 profesi yang terakhir tadi Ustaz. Itu dalam menciptakan keempat profesi itu kan tentunya dari orang tua itu. Nah ini yang saya ingin tanyakan adalah dalam satu lingkungan keluarga tentunya ada ibu dan ayah. Bagaimana kalau misalnya ibu dan ayah ini tidak sejalan atau tidak sama visi dan misinya untuk cara mendidik anak sehingga bisa menjadi anak yang soleh, sehingga bisa mencapai keempat profesi yang bisa diemban oleh anak itu sendiri dan orang tua itu sendiri. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tentang ini nanti lebih tepatnya kepada ahli parenting ya. Bagaimana bisa mensinkronkan antara suami dan istri terkait dengan orientasi dan proposal hidup untuk anak-anaknya ke depan ya. Tapi paling tidak saya ingin coba menyampaikan gini Bu ya, prinsip-prinsip yang kita bisa pahami. Terkadang memang dilematis ya Bu ya, dilematis ketika kita punya idealisme. Sebentar, nah, ini kok tutup Mbak. Kita punya idealisme, sementara pasangan kita mungkin sangat berbeda. Nah ini yang kemudian yang dimaksud begitu ya Bu ya. Maka yang memang ini perjuangan tersendiri harus kita coba maksimalkan agar bagaimana satu frekuensi antara suami dengan istri terkait dengan ini. Karena nanti akan berpengaruh besar ketika ternyata kemudian kita sangat berbeda dengan suami kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan tentu adalah kita harus benar-benar mengilmui tentang ini tuh dengan mapan maksimal, establish, sehingga ketika kita ingin meyakinkan kepada suami atau pasangan kita ini juga mantap gitu ya. Ini yang pertama tentu ya. Terus yang kedua yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, Bu Fitriani ya dari Aceh, kita jangan sepelekan juga tentang doa ya Bu ya. Jadi doa, mendoakan pasangan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa yang juga harus kita programkan, yang kita program di waktu-waktu sholat kita mendoakan, termasuk juga minta momentum dan cara terbaik Allah untuk bisa mentransfer apa yang kita pahami itu, atau ingin bisa mensamakan frekuensi kita itu dengan orang tua. Itu yang kedua, doa. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi selain doa itu adalah bagaimana kita itu tidak merasa lebih dibanding dengan suami, atau sebaliknya suami juga tidak merasa. Jadi sama-sama bikin posisi kita itu rendah hati supaya kemudian gini, keterterimaan apa yang kita punya dibanding pasangan itu terkadang kita nggak bisa memaksakan ya Bu ya. Hanya Allah yang akan bisa kemudian menyusupkan ke dalam relung hatinya itu. Maka kemudian bukan dengan cara kita itu memaksa atau kemudian kalau bahasa Jawanya itu ngodor gitu ya. Terus itu kan ingat. Tapi kita kemudian dengan cara banyak mendoakan, kemudian kita juga banyak mendengar
dari beliaunya, ya dari pasangan kita. Kita juga kemudian apa istilahnya itu rendah hati gitu ya, sehingga ketika dengan kerendahan hati kita ini pasangan kita pun juga akan ikut mengikuti pelan-pelan. Sebagai contoh ada banyak jamaah kita ya ketika terkait dengan prinsip-prinsip tentang masalah proposal itu dan yang umroh kita ini yang bisa memahami baru suaminya atau baru istrinya, biasanya yang baru istrinya gitu, yang sering terinspirasi awal biasanya istrinya. Maka cara yang dilakukan adalah dia upayakan gimana caranya si suami itu dihadirkan dalam forum-forum kajian yang dia ikuti gitu. Atau kemudian dengan menggunakan pihak ketiga, mungkin dipinjamkan buku atau kemudian diajak diskusi orang lain yang kira-kira orang lain itu lebih dihormati dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, dari kita sendiri, maka itu akan lebih diterima terkadang kalau menggunakan pihak ketiga gitu. Nah, itu hasil banyak yang berhasil. Begitu kira-kira kalau pemahaman saya. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Monggo, ini sambil nunggu pertanyaan yang langsung ya. Ini dari Pak Edi. Assalamualaikum Ustadz Tata. Bagaimana pendapat Ustadz jika profesi hukum, baik pengacara, jaksa, hakim untuk membuat proposal hidup menjadi lebih baik dan merindukan surga? Padahal hukum yang kita pakai bukan hukum Islam. Mohon pendapat dan sarannya. Wah ini. Pak Edi bikin pertanyaan sulit nih kalau dijawab. Baik, tentang hukum. Ini sekarang itu sedang banyak butuh umat-umat muslim yang pandai hukum justru nih Pak Edi, yang di dunia hukum ya, karena umat Islam saat ini sedang lemah dalam urusan ini, sehingga harus punya anak-anak kita yang punya keahlian dalam hukum, sehingga pembelaannya terhadap Islam, kaum muslimin, kemudian perjuangan Islam itu nanti banyak yang membelanya, gitu ya, banyak yang membelanya. Maka salah satu proposal hidupnya Pak Edi gitu ya adalah bagaimana punya didikan-didikan yang memiliki yang memiliki keberpihakan terhadap Islam. Seorang ahli-ahli hukum yang menguasai dan punya hal-hal yang banyak yang dominan ya di kalangan para pakar hukum gitu ya, di kalangan orang-orang praktisi hukum, sehingga dia banyak didengar sehingga banyak orang-orang soleh, kemudian kebaikan-kebaikan dakwah Islam itu ditegakkan dengan para ahli hukum gitu. Ya, kira-kira begitu. Kalau terkait dengan masalah hukum yang kita pakai bukan hukum Islam saat ini, ya memang Bapak Ibu sekalian, Pak Edi, kita harus sadari ya, kita mungkin tidak bisa merubah dengan begitu saja. Toh kan kalau dalam masalah muamalah itu yang penting intinya itu tidak menyalahi hukum asli daripada syariat. Yang penting kalau dalam syariah itu kan, dalam hukum Islam itu kita boleh melakukan apapun, yang penting tidak melanggar apa-apa yang sudah digariskan. Ya, apa-apa yang sudah digariskan. Jadi boleh melakukan satu apapun yang ada di muka bumi ini, ya, asal tidak ada sampai ada larangannya, ini gitu. Jadi kalau ada larangannya ya berarti jangan dilakukan gitu. Kalau dalam hukum kan itu. Jadi kalau toh misalkan di sini tidak, di dalam Indonesia tidak ada hukum Islam atau tidak, judulnya bukan hukum Islam, tapi insya Allah kalau selama tidak melanggar, tidak bertentangan dengan larangan dalam Islam, saya kira nggak ada masalah gitu ya. Begitu ya sekalian ya. Monggo selanjutnya bila ada yang mau bertanya lagi, ini sambil silakan. Langsung raise hand begitu saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mia. Ustadz, bagaimana jika kita memulainya? Apa yang perlu dilakukan pertama kali ketika ingin mulai menyusun proposal hidup? Yang ingin saya tanyakan teknisnya atau contoh realnya dalam susunan kalimat. Ya. Ini Bapak Ibu, pertanyaan ini insya Allah sudah langsung menjurus ya. Ada sesinya lagi nanti insya Allah, khusus untuk bagaimana cara menyusun proposal hidup. Ini baru prolog ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana
proposal hidup itu seperti apa, kira-kira gambarannya seperti yang tadi kita sampaikan, gambaran globalnya. Adapun susunan proposal hidupnya seperti apa dan bagaimana cara menyusunnya, insya Allah kita rangkum kembali untuk kita adakan di forum seperti ini. Nanti Pak Asnan Ali akan informasikan kepada Bapak Ibu semua. Begitu ya sekalian ya. Pertanyaan dari Ibu Mia ya. Ibu siapa tadi? Ibu Mia ya. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Silakan. Siapa tuh? Yang... Ini ada pertanyaan dari Pak Eko Wahyu Jatmiko Solo. Proposal hidup yang kita usulkan kepada Allah sebagian besar tempat dan waktunya di Mekah dan Madinah, sehingga dengan ibadah umroh dan haji semua ada. Betul sekali Bapak sekalian, itu tempat dan waktu yang paling istimewa. Namun demikian, sebagai latihan sebelum kita nanti ke Mekah atau ke Madinah, bisa kita maksimalkan proposal hidup kita itu di waktu dan tempat-tempat mustajab di tanah air, Bapak. Sepertiga malam terakhir, gitu ya sekalian. Pada saat hujan turun, pada saat antara adzan dan iqomah, pada saat antara dua khutbah, di saat khutbah sholat Jumat, gitu ya. Kemudian juga pada saat ketika sholat, ya. Habis sholat dan seterusnya, ini bisa kita maksimalkan dan itu kita ulang-ulang. Kita diajarkan bahkan karena puncak proposal hidup kita itu akan ditumpahkan nanti di tanah suci, gitu ya Bapak sekalian. Kita bisa melatih mengulang-ulang proposal hidup kita itu sebelum ke tanah suci, supaya nanti pada saat tanah suci itu kita sudah lancar menyampaikan. Dialektika bahasa-bahasa yang kita sampaikan, kalimat-kalimat pilihan yang kita sampaikan pada saat doa-doa kita di tempat dan waktu mustajab di tanah air ini, kita sudah lancar ketika disampaikan di Arafah, ketika kita saat tawaf, ketika saat di multazam, gitu ya, dan seterusnya. Begitu ya sekalian. Ya. Jadi bukan berarti kita menghilangkan peran atau fungsi daripada tempat mustajab selain di tanah suci ya Bapak Ibu sekalian ya. Cuman ini sekaligus sebagai motivasi agar kemudian kita ini nanti punya orientasi agar karena memang Allah sudah sediakan tempat yang sangat istimewa yaitu tanah suci. Kita harus punya orientasi bisa ke sana. Bisa ke sana bahkan berulang kali. Saking istimewanya boleh kita orientasikan ke tanah suci berulang kali. Ibarat ketika kita itu repelita, rencana pembangunan 5 tahun dalam proposal kita ini, umroh pertama atau haji pertama kita sampaikan proposalnya seperti ini. Nanti umroh berikutnya proposalnya kita perbaharui terus gitu. Karena nanti setelah umroh kita akan mendapatkan hasil-hasil proposal kita yang mungkin mulai bermunculan hasilnya, nanti pasti akan kita revisi untuk berikutnya. Terus begitu. Nah, jadi sehingga istilah kemudian umroh berkali-kali atau haji berkali-kali ini, kalau orientasinya jelas seperti itu ya malah disarankan. Dan tidak ada larangan umroh berkali-kali dan haji berkali-kali. Kira-kira begitu Bapak sekalian ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Ya, sekitar ya Bapak Ibu. Ya, monggo. Ini ada yang berbicara nih kayaknya. Vipo 1808 Pak, siapa ini? Silakan. Saya sedikit cerita Bapak Ibu ya. Jadi saya di Klaten ini mendirikan yayasan sosial namanya DSH ya Bapak Ibu sekalian. DSH selama mengelola DSH Dompet Sejuta Harapan itu sejak tahun 2010 Bapak Ibu kira-kira kita mendirikan itu. Sebelumnya sebenarnya, tapi agak resminya itu di tahun 2010. Nah itu selama itu kita kan bayangkan kita punya banyak kegiatan-kegiatan sosial membantu banyak orang. Namun demikian walaupun membantu banyak orang, perasaan saya ilmu masih sangat
apa ya, belum apa-apa, kemudian belum bisa membuat orang-orang terdekat saya itu menjadi bahagia dari berbagai macam hal, masalah pendidikan, masalah finansial, masalah sosial ya. Nah, sehingga kemudian dalam kondisi seperti itu kita kemudian dikenalkan akhirnya oleh Allah atas lantaran sekolah haji dan umroh ini, akhirnya saya bisa mendapatkan materi ini atau ilmu ini atau ilmu proposal hidup Bapak sekalian. Hasil proposal hidup ini kemudian kita tumpahkan dalam umroh pertama tahun 2015. Dan luar biasa, saya merasakan ada banyak perubahan Bapak Ibu sekalian. Setelah proposal hidup itu kita tumpahkan, ada satu persatu itu terurai semua persoalan-persoalan selama ini sejak saya sebelum mendirikan DSH tadi, kemudian mendirikan DSH, terus begitu. Termasuk salah satunya adalah rubaiyat ini. Jadi rubaiyat, metode belajar 4 jam bisa baca Al-Quran ini, itu mulai bertumbuh sejak proposal hidup itu disampaikan di Tanah Suci di tahun 2015, Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu proposal hidup saya juga, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin saya ingat saat ini, di antaranya adalah minta supaya haji itu tidak usah antri, gitu. Karena sejak tahun 2015 itu harus puluhan tahun antrinya itu untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Akhirnya saya minta agar kemudian bisa haji ke Tanah Suci tanpa antri. Dan ternyata tidak mulus, Bapak Ibu sekalian. Saya harus melakukan umroh dulu 4 kali, baru kemudian di tahun 2019 kemarin, jadi kira-kira sekitar 4 tahun ya Ibu sekalian, itu bisa berangkat haji tanpa antri berdua sama istri, dengan biaya yang memang lumayan tinggi betul, tetapi betul-betul tanpa antri gitu ya, bahkan persiapannya hanya 3 bulan. 3 bulan setelah Ramadan langsung kemudian daftar, langsung bisa berangkat. Tahun kemarin ya, kita juga sekarang merasa benar-benar ini sebuah karunia. Saat ini Allah kemudian lockdown gitu ya, tidak bisa haji. Kalau misalkan berangkatnya sekarang, mungkin saya nggak bisa berangkat, benar-benar nggak bisa berangkat. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan tahun lalu. Salah satunya. Kemudian juga keinginan untuk sehat, bugar, kuat, salah satu contoh proposal hidup saya, supaya bisa memberikan manfaat yang luas, seluas-luasnya kepada banyak orang. Kemudian bisa ya banyak waktu gitu ya. Alhamdulillah juga mulai terwujud sekalian. Setiap hari saya bisa saat ini tuh olahraga sekalian, lari minimal 2 kilo, kadang sampai 6 kilo setiap hari dalam 1 pekan terakhir ya, 2-3 pekan terakhir ini. Jadi fisik lebih kuat. Dulu agak lumayan gemuk Pak. Saya ini sekitar 70-an kilo. Saat ini sudah sekitar 60-an kilo. Jadi salah satu, terus terang ini juga salah satu proposal hidup yang Allah kemudian takdirkan dikabulkan. Ya, dikabulkan. Mungkin kelihatannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Ingin sehat, bugar, kuat. Karena bagi saya ternyata ini satu hal yang tidak sederhana. Untuk bisa kuat, sehat itu. Kenapa? Karena untuk bisa olahraga tiap hari ini kan butuh ini ya, butuh sebuah semangat atau dorongan yang kuat. Bayangkan aja tiap hari harus keluar gitu kan, lari gitu kan. Pada saat lari pertama itu kan ngos-ngosan, baru 5 menit, 10 menit. Itu pengennya kan berhenti itu. Tapi alhamdulillah kemudian mungkin Allah kabulkan doa itu di proposal hidup itu kemudian bisa sampai sekarang. Momentumnya kalau nggak salah setelah haji kemarin 2019 haji, dan saya kemudian proposal hidup tentang sehat, bugar, kuat ini benar-benar saya ulang-ulang gitu ya. Dan pada saat pulang haji ini ada momentum saya ikut kemah ya bersama dengan teman-teman PKS waktu itu. Kemudian di saat kemah itu ada materi tentang bugar, kuat itu, dan kemudian dari situlah kemudian saya mulai mendapatkan tentang masalah kesehatan. Nah, ini salah satu contoh sederhana tentang proposal hidup sekalian. Dulu tentang finansial pun juga begitu Bu. Tahun 2015 setelah umroh itu juga begitu kira-kira ya. Ada beberapa contoh misalkan kalau sebelumnya kalau hanya sekedar ingin jajan bersama keluarga misalkan keluar itu susah. Nah setelah itu agak lumayan banyak
tambahan gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan, dan lain sebagainya. Oke. Ini salah satu mungkin kalau itu contoh-contoh yang sifatnya duniawi ya Bu ya, tapi kan paling tidak bisa dirasakan langsung, dilihat langsung, dan kemudian kalau mau jujur itu bisa berubah setelah dari terbuatnya proposal atau disampaikan dilantunkannya proposal. Gitu sekalian. Sekedar cerita singkat barangkali ya. Monggo, ada lagi waktu nih, masih ada waktu nih. Sekarang jam 21.40. Kita beri kesempatan 5 menit. Ya. Kita berikan kesempatan berapa menit? Ya. Cukup ya. Nanti intinya gini Bapak sekalian. Nanti untuk bagaimana cara menyusun proposal hidup nanti akan diumumkan lagi oleh Pak Asnan Ali, ya, Pak Asnan Ali. Nanti saya akan tunjukkan juga salah satu contoh-contoh proposal hidup seperti apa ya dalam bentuk. Ada nggak? Ya. Jadi kira-kira seperti album kecil gitu ya, kemudian saya tampilkan. Nah, kalau ini adanya di foto ya Bu ya. Foto ini kelihatan nggak ya? Nah, ini album kecil, kemudian kita tempel gitu ya di album itu proposal hidup kita ini dalam bentuk skema ya. Kalau ini bukan skema ya. Figura, kemudian kita tempel dalam bentuk skema, tapi juga kita susun juga dalam bentuk album ya, dalam bentuk album kita seperti bikin clipping gitu ya sekalian. Nah pada saat itu kemudian kita buka-buka terus ketika kita melakukan doa sampai kita hafal di luar kepala, begitu. Nah, kita mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang membuat dream book ya Bapak Ibu. Nah, membuat dream book. Nah pada saat membuat dream book itu ini pelajarannya adalah katanya impian itu akan bisa terwujud apabila dibukukan dan ditulis. Nah, kita juga bikin proposal hidup itu kalau bisa ditulis dan dibukukan. Insya Allah dengan ditulis dan dibukukan akan terwujud satu persatu. Saya, alhamdulillah, bukan hanya saya, sebenarnya banyak orang sudah membuktikan. Ketika impian itu atau proposal itu dibukukan, apalagi ada gambarnya gitu ya, insya Allah akan terwujud. Baik, saya kira ini waktunya sudah cukup kita sampaikan sampai sekian, gitu ya. Insya Allah, bila Bapak Ibu nanti berkenan, nanti kita akan sampaikan lagi materi tentang bagaimana cara menyusun proposal hidup pada sesi berikutnya. Informasinya nanti kita akan sampaikan melalui Pak Asnan Ali, ya, Pak Arif Asnan Ali, panitia kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekhilafan. Atas kebersamaannya diaturkan jazakumullah khairan katsir. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.